Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan, kali ini hadir dalam Smart Character and Career. Tidak terasa sudah masuk akhir tahun, Smart Listeners. Gimana rencana Anda sepanjang tahun 2025? Apa sudah berjalan dengan baik atau masih ada evaluasi-evaluasi yang perlu Anda lakukan? Dan bagaimana juga persiapan Anda menjelang tahun 2026? Nah, pada malam hari ini kita akan banyak memetik ya, motivasi-motivasi yang sangat luar biasa, pelajaran-pelajaran, karena topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah kesempatan terakhir, Smart Listeners. Wah, agak gimana gitu ya kalau ngomongin soal kesempatan terakhir ya, Smart Listeners ya. Dan tentunya last chance menurut dengan Gallup ya, ini teori dari Gallup yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di YouTube channel, karena pada malam hari ini kita sedang live streaming di sana. Bersama dengan Bapak Jakub Ezra. Selamat malam Pak Jakub. Selamat malam Mas William, selamat malam Pak Harmony. Wah, lama banget nih nggak ketemu Pak Jakub ya. Ya, lama, ada tahunan. Ini ketemunya awal tahun sama akhir tahun aja nih. Sebagai opening and closing nih Pak Jakub dinantikan oleh Smart Listeners semua di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Jakub Ezra telah bergabung. Ada juga Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas William dan Smart Listeners. Senang berjumpa kembali. Terima kasih telah bergabung Mas Harmony, dan tentunya Smart Listeners kami undang Anda untuk bergabung juga di YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana. Last chance atau kesempatan terakhir menurut Gallup. Kenapa topik ini diangkat Pak Jakub? Pertama, karena kita ini hidup di dalam ruang dan waktu. Dua dimensi yang mengikat kita, sehingga kita ini makhluk yang memang harus ada waktu dan ada ruang. Ya. Dan kalau bicara ruang, itu dimanapun kita berada, itu ruang. Ya. Kota kita, ya, situasi kita, rumah kita, kantor kita, bisnis kita, itu sebuah ruang. Dan kita tidak bisa multi-present, artinya kita di satu ruang, tidak bisa di ruang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai waktu, itu ada awal dan akhir. Ada yang tengah-tengah juga, ada yang 3/4, ada yang 1/4. Nah, kita bicara mengenai final chance atau last chance, artinya sebentar lagi kita akan selesai dan mengevaluasi dan akan memulai sesuatu yang baru lagi. Sebenarnya poin yang paling penting bukan menyelesaikannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memulai lagi. Dan ini adalah siaran yang terakhir dari Smart Character Radio Talk, supaya kita bisa memilih dan mengambil keputusan yang penting di last chance ini, di last sprint atau di last moment ini. Kenapa disebut last ya? Karena kita tinggal 2 minggu lagi ya Mas ya, kita akan selesai tahun 2026. Nah, sedikit cerita ya Mas William, juga Pak Harmony tahu, Pak Yakub ini tidak mengikuti tahun baru kabisat. Jadi nanti 31 Desember orang dar-der-dor senang, saya tidur jam 10, jam 11 malam udah tidur. Saya juga tidak mengikuti Chinese New Year. Saya tidak mengikuti 1 Muharram. Tapi tahun baru Pak Yakub adalah 14 November. Kok bisa begitu? Karena 13 November ulang tahun saya. Ya, saya udah 65 tahun, pas 14 November yang lalu saya memasuki tahun yang baru yang bakal ke tahun 66 ya. Nah, teman-teman Smart Listener, Mas William, Pak Harmony, saya mengambil keputusan untuk hal-hal yang akan terjadi di 12 bulan atau 52 minggu atau 365 hari itu dengan perencanaan yang cukup komprehensif secara
adversity secara mental, secara emosional, secara intelektual maupun secara spiritual, secara leadership, secara manajemen, body quotient dan lain sebagainya. Jadi biasanya tanggal 13 pas saya merayakan ulang tahun, biasanya orang pesta-pesti begitu ya, saya enggak, saya berpuasa, saya matikan handphone, saya kan public speaker ya, jadi bisa ratusan yang menelpon saya merasa cukup terganggu, itu sebabnya saya matikan dan saya berpuasa, artinya tidak makan, hanya minum saja, sampai mulai jadi tanggal 13 jam 12 malam itu sampai jam 6 sore. Nah, di situ saya banyak evaluasi diri, saya banyak merenung, saya banyak meditasi, saya banyak evaluasi, banyak merencanakan untuk tahun yang baru itu. Itu sebabnya pada malam hari ini saya setuju untuk menceritakan pengalaman saya juga dengan Pak Harmoni, mungkin juga tambahan dari Mas William, monggo, bahwa last chance itu adalah saat di mana kita bisa memaksimalkan yang kurang, tapi tidak mengecewakan diri kalau kita tidak mampu menutupinya. Saya ulangi lagi, kita memaksimalkan yang kurang, tetapi tidak mengecewakan diri ketika kita tidak bisa menutupinya. Karena last chance itu selalu dimulai lagi nanti dengan new beginning. Betul. Permulaan yang baru. Nah, ketika tidak ada last chance, maka momen psikologi di otak manusia, nanti Mas Harmoni bisa jelaskan bagaimana prefrontal cortex itu selalu ada evaluasi, gunanya untuk memulai sebuah permulaan yang baru. Nah, ketika kita tidak ada last chance menurut Gallup, maka manusia itu akan berputar seperti kapal yang tidak menarik jangkarnya. Bayangkan ada sebuah kapal yang terus berjalan, tapi sebenarnya jangkarnya tidak ditarik, berarti dia merasa berjalan, tapi sebenarnya mutar-mutar di situ aja. Iya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya akan mengajarkan 3 hal yang penting, bagaimana kita menggunakan momen last chance ini, tinggal mungkin 2 mingguan ini, untuk mengevaluasi sekaligus memaksimalkan dan sekaligus merencanakan. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita memilih dan mengambil keputusan sesuai dengan talenta dan panggilan hidup kita. Beberapa jenis keputusan yang harus kita ambil. Dan yang ketiga, kita tidak perlu membuat kekecewaan diri kalau nggak bisa, tapi cukup menetapkan langkah-langkah yang perlu kita perbaiki pada new beginning nanti di awal Januari. Kurang lebih seperti itu. Langkah-langkah ke depannya ya. Jadi kita tidak boleh terlalu kecewa sehingga membuat kita jadi stres atau juga jadi depresi, tekanan. Tapi saatnya kita seperti titik balik gitu ya kalau kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di YouTube karena kami juga sedang live streaming di sana. Kami kembali setelah jeda yang berikut ini. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Masih dalam Smart Character and Career, Smart Business, topik kita adalah kesempatan terakhir ya. Menurut teori Gallup bersama dengan Dr. Jacob Ezra PhD dan juga Dr. Harmony Ezra. Untuk Anda semua yang mendengarkan kami di seluruh Indonesia, ini luar biasa loh Pak Jacob di akhir tahun ini ngasih banyak wejangan nih ya Mas Harmony ya. Mas Harmony, mungkin melanjutkan Pak Jacob tadi nih. Kalau kita melihat bahwa di saat-saat genting atau mungkin di akhir-akhir ini, nah ini kan juga mungkin banyak yang merasa apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena banyak juga yang tidak tahu kekuatan inti yang harus dikeluarkan. Gimana pendapatnya Mas Harmony? Betul sekali. Jadi bicara tentang last chance itu bicara tentang kesempatan yang kita nggak tahu kapan kita masih bisa bernafas lagi, kapan kita masih bisa berkarya lagi. Sedangkan kita menyadari, Pak Yakub juga mengawali, kita hidup dalam ruang dan waktu nggak bisa kembali lagi, betul ya Mas William? Saya ulangi lagi, waktu nggak bisa kembali. Dan kita perlu menyadari juga nih Pak Yakub, beberapa waktu lalu pun tiba-tiba kena serangan jantung ya, beberapa bulan lalu Pak Yakub. Dan syukur pada Tuhan, biasanya setengah jam orang lewat, Pak Yakub 2 jam aman ya Pak Yakub ya. Dan akhirnya berhasil ini, dan syukur pada Tuhan semuanya sekarang sudah dioperasi dan kembali normal kembali. Padahal setengah badan sudah nggak enak sekali ya Pak Yakub ya. Iya, udah kebas. Sudah kebas gitu. Jadi bicara tentang akhir tahun ini kayaknya memang seolah-olah ya, oh ya 2025 berakhir. Padahal kita nggak tahu Tuhan panggil kita kapan aja, nggak tahu Mas William. Jadi bicara tentang last chance itu bagaimana kita memaksimalkan talenta kita, memaksimalkan karunia, memaksimalkan kelebihan, memaksimalkan apa yang kita miliki selama kita masih bisa berkarya dalam dunia ini. Purpose of life kita, tujuan hidup kita selama Tuhan masih kasih kita nafas dalam kehidupan kita mau ngapain? Apakah kita di akhir hidup kita menyesal dengan tidak memaksimalkannya? Nah, itu menjadi poin penting ya, di mana Pak Yakub akan mungkin menyampaikan ada aspek-aspek yang kita nggak sadari, dan ketika kita waktunya sudah lewat kita menyesal ada hal-hal yang kita nggak lakukan di dunia ini. Gitu. Nah, itu yang saya ingin tambahkan gitu. Saya ingin tekankan ini kegentingan itu yang perlu disadari oleh Smart Listen pada akhir tahun ini.
Kegentingan itu perlu kita sadari ya, dan kita ingat selalu ya. Nah, Pak Yakub, kembali lagi bagaimana kita menyambut di tahun 2026 bahwa self leadership itu sebetulnya mengarahkan diri kita sesuai dengan talenta yang ada. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Yakub? Kita kembali kepada teori Gallup ya, karena panggung yang kita gunakan adalah panggung Gallup. Jadi Gallup menentukan 4 hal dalam menghadapi last chance. Pertama, identify your top talents. Jadi contohnya Harmoni ini talentnya memang dalam dunia kejiwaan ya. Kemudian misalnya Mas William top talentnya sebagai seorang influencer atau public speaker. Kalau Pak Yakob sebagai seorang peneliti. Nah, identifikasi top talent ini harus 5, nggak boleh 3, tapi 5. Ya, jadi apa kemampuan kita? Talenta itu pola berpikir, pola rasa, pola kata, pola tindak, dan pola respon. Saya ulangi lagi, kognitif, afektif, linguistik, psikomotorik, dan responsif. Jadi ketika kita mengidentify 5 hal itu, ya nanti silakan Pak Harmoni membantu. Pola pikir itu ada berapa, pola rasa itu ada berapa, pola bicara, psikomotorik, juga pola respon itu seperti apa. Nah, kalau kita misalnya saya sendiri, pola pikir saya itu sangat logik banget. Ya. Saya juga visioner. Ya. Saya juga pola rasanya itu antara agresif, emosional, dan pola kata saya itu pola kata yang terstruktur, ya, sintaksis, tapi juga ada semantiknya, misalnya begitu. Dan psikomotorik saya adalah orang yang bisa eksternal maupun internal, mau di luar maupun di dalam saya bisa, ya. Dan yang terakhir pola respon saya adalah respon benar ketika orang lain tidak benar, situasi tidak benar, barang tidak benar. Nah, dari keterangan tersebut, Mas William dan Smart Listener, apakah saya bisa jadi accounting di tahun depan? Jawabnya tidak. Apakah saya bisa jadi marketing? Bisa enggak, bisa enggak. Apakah saya bisa menjadi seorang inspirator? Jawabnya 100% yes. Jadi ketika kita identify our 5 top talents, itu kita akan mengidentifikasikan kognitif, afektif, linguistik, psikomotorik, dan responsif. Nah, yang kedua, identify the last chance moment. Nah, ini yang di luar kita. Apa pintu yang terbuka, apa pintu yang mau tertutup. Nah, itu perlu kita tahu. Sampai yang tertutup harus bisa dibaca ya, Pak? Oh iya, misalnya deadline daripada kontrak kita. Banyak teman-teman saya di perusahaan-perusahaan grup besar itu sebagai CEO kontraknya selesai akhir Desember ini. Nah, dia kalau tidak mikirin terus nanti Januari bagaimana, emang mau liburan. Setelah kontrak selesai kan dapur masih harus mengepul gitu loh. Ya, kapan pintu itu terbuka lagi? Dan ada seorang sahabat yang berkata bahwa ketika pintunya terbuka Januari, barusan ditelepon, barusan kemarin, Pak, saya diundur Februari. Nah, kayak begitu tuh gimana? Ada perubahan-perubahan mendatang. Jadi, please, selain identify ourselves, identify the last chance moment. Yang bisa berubah-berubah. Yang ketiga, activate the proper talent. Domain mana yang harus memimpin keputusan saya? Yang memimpin perasaan saya, pikiran saya, perkataan saya yang sudah saya katakan, atau kemampuan saya bergerak kemana, atau respon saya. Dan yang keempat, itu yang menarik sekali, ialah berkata execute decisively. Ya, putuskan, lakukan secara bijak, secara bertanggung jawab. Pilih dan jalankan langkah yang sesuai dengan talenta dan domain, sehingga kita tidak menyesal.
Kurang lebih seperti itu, smart listener, Mas William. Ya, Mas Harmoni ada ditambahkan ya, menarik ya bahwa kita harus mengetahui juga pintu mana yang tetap terbuka dan pintu mana yang tetap tertutup, yang akan tertutup gitu di tahun depan. Boleh ditambahkan, Mas Harmoni? Betul. Saya mungkin masuk lebih ke arah practicality. Ini mengacu kepada betul sekali. Coba kita sekarang evaluasi deh di 2025 ini apa sih yang berbuah, apa sih yang kita sudah effort tapi nggak berbuah juga gitu ya. Apa sih yang kita udah siremin, mana yang bertumbuh, mana yang enggak. Kita coba evaluasi deh di akhir tahun ini gitu ya. Karena jangan-jangan itu di situ letak talenta kita, di situ letak arah pencipta kita mau mengarahkan kita ke sana gitu. Jangan sampai kita menghabiskan energi dan waktu terhadap hal-hal yang memang nggak berbuah dalam kehidupan kita. Betul ya? Nah, jadi tadi Pak sudah menyampaikan domain influencing. Apakah kita memiliki pengaruh gitu ya? Tadi Pak Yakub juga memberikan catatan. Setiap orang tuh punya talenta, pola pikir, pola rasa, pola bicara, pola tindak, pola perasaan yang berbeda-beda. Itu yang membuat kita harus sadar gitu. Sedangkan banyak orang hidup dalam kepura-puraan, ingin meniru kesuksesan orang lain, ada yang berusaha jadi konten kreator padahal talentanya nggak di sono. Sudah bikin 20 video kagak berhasil juga. Ya udah jangan dipaksain lah. Ngapain ini saatnya Oh, kita jangan dipaksain ya, Mas. Loh, iya dong gitu. Jangan-jangan memang gift-nya talentanya nggak di situ gitu loh. Sudah mencoba berkali-kali, 20 kali, apalagi mungkin dengan usia Anda, dengan effort yang Anda sudah berikan, kalau memang sudah tidak berbuah, mungkin saat ini kita perlu evaluasi ulang. Apakah kita harus maksa, harus berkarya di situ? Gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang ada orang-orang yang punya karunia dan talenta yang Tuhan beri untuk berpikir kritis, menganalisis, ternyata memang di situ dia lebih dihargai. Ternyata di situ dia lebih berbuah. Ternyata di situ dia lebih banyak project dan kepercayaan ditambahkan. Ya sudah, fokuslah di sana. Area-area domain yang memang kita bisa berkembang, berkarya itu biasanya nggak jauh-jauh. Ciri-cirinya di mana orang itu mengapresiasi, orang-orang menghargai, orang-orang mempercayai kita dengan proyek-proyek lanjutan di area tersebut gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda bertanya gitu ya, dan siap-siap untuk menerima evaluasi apakah saya bagus atau enggak. Itu akan menjadi feedback yang baik sekali ya ketika kita mau fokus ke area domain atau area yang memang kita mau investasikan begitu. Nah itu ini akan sangat impactful ya terhadap mungkin dalam bisnis, dalam karir, dalam hubungan, dalam panggilan, dalam apapun yang Anda sedang fokuskan di tahun ini ya. Itu yang coba kita evaluasi ulang ya. Kesehatan juga mungkin gitu ya, apapun itu. Ya, area domain, menarik ya apa yang disampaikan dari teori Gallup ini, bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan itu bukan domain kita ya Pak Jakub ya, dan memang bukan sesuatu yang harus kita paksakan gitu ya, bahwa sedikit pindah jalur pun itu nggak apa-apa ya Pak Jakub sebetulnya. Iya, jadi itu namanya pivoting ya. Jadi saya akan jelaskan 4 macam domain yang memang dieksplor oleh Gallup, dan ini bisa diidentifikasi lewat tanda tangan nanti Pak Harmoni yang baca ya. Pertama itu domain strategic thinking. Talenta di domain ini akan bertanya apa sih resiko yang harus saya hadapi, kemana arah yang paling bijak gitu. Biasanya strategik ini seorang pemain catur yang baik itu satu langkah itu mengandung 5-6 langkah. Ya. Jadi kalau Anda seorang yang seperti ini, ya respon yang perlu dilihat adalah melihat 3-5 skenario jalan keluar, ya sampai the last moment, ya. Secara analytical memastikan data sebelum melangkah, dan secara futuristik fokus pada visi jangka panjang. Yaitu contoh responnya. Sekaligus intellectionnya masuk ke refleksi mendalam sebelum memilih, dan input learnernya mengumpulkan wawasan penting terakhir, dan risikonya terlalu lama menganalisis kehilangan kesempatan. Jadi terlalu lama menganalisis ya Pak Jakub ya. Baik. Ya,
Pak Itu Cakup, kita yang tahan dulu, waspadai. kita lanjutkan setelah jeda. Dan nanti kita akan mengetahui domain-domain yang menurut Galup tadi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dan topik kita adalah kesempatan terakhir menurut teori Galup, Smart Listeners. Bersama dengan Bapak Dr. Cakup Ezra PhD dan juga ada Dr. Harmony Ezra di malam hari ini. Dan untuk Anda semua di akhir tahun ini banyak hal yang tentunya bisa kita renungkan. Kalau kata Pak Cakup, Mas Harmony tadi, ini untuk kebaikan kita ke depannya. Nah, tadi sebelum jeda kita membahas soal area domain ya. Nah, boleh dilanjutkan Pak Cakup. Silakan. Ya, yang tadi itu strategic thinking, ya, kita identify kita itu tipe yang mana dan menghadapi last chance itu seperti apa, ya. Domain influencing talenta ini aktif ketika kita harus mengambil alih berbicara atau mempengaruhi orang lain atau situasi. Ya, contoh responnya activator mengambil langkah segera sebelum terlambat. Secara komen momen genting saat memimpin itu harus tegas. Komunikasinya menyampaikan pesan sebagai penentu pengambil keputusan. Cara maximizer mengangkat peluang menjadi luar biasa. Self-assurance, percaya diri, mengambil risiko benar,
dan risiko terlalu cepat bertindak tanpa perhitungan matang di tipe influencing ini cukup berbahaya. Jadi emosional, ya, gitu. Nah, kemudian ada domain yang ketiga itu relationship building. Gallup bilang mereka melihat last chance sebagai momen relasional dan emosional. Ya. Jadi ini yang biasanya pesta-pesta, biasanya yang apa, nyanyi lagu Avril Lavigne dan lihat sampai malam ya. Karena apakah hubungannya bisa tetap jalan atau enggak ya. Kalau yang dua tadi itu bicara mengenai tugas ya. Nah, empatannya membaca emosi situasi dengan tepat ini ya, tipe ini. Relatornya menguatkan orang-orang kunci. Jadi orang-orang kunci dia dihubungi, biasanya diajak makan, minum, dan secara harmoni menciptakan kedamaian sebelum keputusan diambil. Jadi mereka biasanya mempengaruhi boardnya, ada CFO, ada COO, ada CEO-nya itu dipengaruhi, bahkan ownernya dipengaruhi, ya akhirnya keputusan diambil win-win begitu. Secara developer memberi dorongan hidup untuk orang lain. Secara positivity menjaga harapan dalam tekanan, dan secara risiko sulit membuat keputusan tegas jika berpotensi melukai hubungan. Jadi tipe ini memang akan tetap menjaga relasi walaupun seharusnya orang itu tidak perlu berjalan bersama kita lagi. Ada orang yang menjadi beban, Mas William, tapi kalau kena tipe ini ya aduh ya sudahlah, coba setahun lagi gitu, diperpanjang kontraknya lagi atau apa gitu. Nah itu Anda harus menyadari apakah ini logis apa emosional. Kalau memang nggak perlu ya Mas Harmoni cukup tegas ya dalam mengeksekusi orang ya. Beliau, saya ingat, saya mau pakai yang ini, saya nggak mau pakai yang itu. Dan eksekusinya cukup baik, tapi di balik ketegasan itu ada asertif gitu loh. Asertif itu ada kelembutan, ada komunikasi yang tepat, dan akhirnya tetap diputus juga gitu. Ya, itu tipe Mas Harmoni ya. Nah, terakhir domain executing itu di momen kritis mereka berkata apa yang harus diselesaikan sekarang. Mereka itu istilahnya nggak mau mati sampai belum selesai gitu. Mereka nggak mau mengakhiri akhir tahun ini sebelum menyelesaikan sesuatu. Ya, nah, contoh responnya achiever menyelesaikan target di momen yang sempit. Responsibility-nya mengambil komitmen yang benar meski berat, dan secara disiplin menata prioritas akhir. Prioritas itu urgent, important ya. Ada 4 macam ya. Yang urgent, yang important. Yang kedua, yang urgent, not important. Yang ketiga, yang important, not urgent. Yang keempat, not urgent, not important. Ya, itu sudah dikalibrasi sedemikian rupa oleh World Leadership and Management. Ya, Anda harus tahu prioritas itu urgent dan important. Ya, disiplin bicara menata prioritas akhir. Dan seorang arranger mengatur ulang sumber daya untuk peluang ini. Pilih bertahan pada nilai-nilai saat tekanan tinggi dan resiko mengambil beban terlalu banyak dalam waktu genting. Itu bisa, ya. Tapi ada yang gagal, ya. Ada yang bisa, ada yang gagal. Tolong diperhitungkan, karena kalau laki-laki biasanya single fokus ya. Kalau perempuan bisa multifokus. Kurang lebih semacam itu. Mungkin yang perlu digali dari Mas Harmoni adalah secara prefrontal cortex dan emosional amigdala itu mempengaruhi nggak di momen last chance itu. Ya. Boleh ditambahkan Mas Harmoni? Baik, jadi di amigdala kita tuh manusia tuh makhluk emosi ya Mas ya, gitu. Makanya kenapa saya suka sekali ya kepemimpinan yang paling berdampak salah satunya itu Hitler.
kepemimpinan juga yang paling inspiratif, salah satunya itu juga Aristoteles juga. Dua-duanya samanya ternyata memiliki kesamaan yang sama dalam memimpin, yaitu mereka pakai perasaan. Satu Hmm. zaman, satunya pakai rasa takut, satunya pakai perasaan pengharapan. Ya. Nah, jadi ini menjadi penting. Manusia itu didrive oleh intensi dan atensi. Saya ulangi lagi, manusia itu didrive oleh intensi dan atensi. Permasalahannya kalau kita didrive oleh atensi, itu artinya kita dipengaruhi sama peran-peran luar. Kita semakin didrive oleh atensi, kita akan semakin terdistraksi, kita akan semakin mudah untuk terpengaruh, karena apapun yang datang dalam kehidupan kita langsung berespon, bereaksi gitu. Seperti anak kecil, iya ada yang lucu, ke distraksi, iya ada yang ini, ke distraksi, iya ada ini, langsung ke distraksi. Dia lupa mengerjakan hal-hal yang penting. Sedangkan kalau orang di drive dari intensinya, dari purpose-nya, dari mimpinya, dari visinya, dari tujuannya, maka dia nggak akan mudah di drive oleh atensinya. Dia justru membatasi atensinya, dia membatasi fokusnya hanya terhadap hal-hal yang penting. Dia Ya. memprioritaskan hal-hal yang terutama, sehingga dia nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang di sekitar kita. Kembali kepada konteks manusia itu dipengaruhi oleh emosi. Emosi itu bagus loh, Mas. Jadi bukannya saya menjelekkan emosi. Emosi itu ciptaan Tuhan. Justru itu drive kita untuk memacu, untuk maju. Itu bensin kita untuk melangkah. Perasaan itu penting. Cuman perasaan itu juga dalam kontrolnya kita gitu. Kita harus mendisiplinkan diri untuk selalu tidak mudah reaktif ya dengan pemicu-pemicu emosi yang muncul dalam kehidupan kita. Kita mesti Ya. mengarahkan energi emosi kita untuk lebih hopeful ya. Apakah pandangan kehidupan kita ini jadinya gampang tersinggung atau tidak? Kita gampang marah-marah atau tidak? Itu kembali kepada respon kita masing-masing. Nah, jadi kembali lagi, perasaan itu bisa negatif, bisa positif. Perasaan bisa terintimidasi, bisa takut juga, tapi juga bisa berpengharapan dan bisa bikin semangat juga. Namun itu harusnya kita yang mampu menguasai emosi kita. Menguasai emosi. Yes, master your emotion, mastering your amygdala gitu ya. Itu menjadi kunci ya untuk kita bisa maksimal di depannya. Itu sih dari saya. Nah, Pak Sarwali tadi Pak Jakub juga sempat bilang ya, ada mungkin semacam domain-domain gitu ya di apa ini maksudnya karakter nggak sih Mas Harmoni kalau domain itu? Betul. Oke. Ada area-area domain itu kan karakter ya. Ada orang-orang yang memang areanya memang kayaknya aku nih jago banget dalam mengeksekusi nih. Yang jagonya justru kayaknya gue di relasional ya gitu. Kayaknya gue jago banget di networking. Ya mungkin cocoknya bisnis asuransi, mungkin cocoknya bisnis networking gitu kan. Ada juga ada ya gue kok jago banget kayaknya apa ngulik sesuatu hal ya, bikin produk ya, bikin sesuatu hal. Kok kayaknya aku jago banget dalam tangan saya gitu ya, dalam bikin masakan, bikin produk, bikin layanan gitu. Nah, itu menjadi setiap orang punya area atau domainnya masing-masing. Nah, itu yang sangat berafiliasi kuat dengan karakter kita, gitu ya. Jadi karakter kita jagonya apa, maka biasanya kita areanya juga di area tersebut tuh, gitu. Nah, tadi Pak juga bilang saya nih ya sikat orang gitu ya, tapi tetap bisa hubungannya kalau bisa tetap baik, tapi ya kita perlu baik-baik ya, perlu berhikmat juga untuk melakukan hal itu gitu ya. Ya karena ada juga ya Mas Harmoni karakter-karakter misalnya nih di sebuah tim, ada tim yang mungkin sebetulnya sudah jauh dari ekspektasi kita, udah jauh banget gitu ya, tapi dipertahankan karena ada rasa kasihan, rasa iba. Memang sebetulnya ya kita memang secara manusiawi, humanity memang kasihan, tapi kan juga tetap ada target dari atasan kita lagi gitu ya. Nah kalau Mas Harmoni kan tadi orang yang berani sikat, tapi ada karakter-karakter yang begitu di dunia profesional. Nah jadi gimana nih Mas Harmoni tanggapannya? Iya, itu juga bisa menanggapi ya. Kalau saya sih penting ya, makanya self awareness itu, kesadaran diri itu paling penting untuk kita jalani ya gitu ya. Untuk menyadari Kalau Pak Harmoni tega, orangnya tega. Kalau saya aslinya gitu ya Pak Jakob ya.
Aslinya nggak tegaan, cuman ya karena menyadari penting ya untuk menjadi tegas gitu ya, makanya jadinya asertif. Sebaliknya ada orang-orang yang memang secara natural tegas, tapi banyak orang yang terluka, banyak orang yang benci sama dia, nggak punya teman, ya itu juga jelek ya. Jadi kita mesti mengetahui domain area kita. Kalau saya menyadari domain di area saya memang di pertemanan, di network, di relasi juga. Itu menjadi core strength-nya saya juga gitu ya. Tapi juga titik kritisnya di executing-nya gitu. Nah, itu menyadari kalau misalnya saya lemah di sini, saya masih memperkuat di sini karena kalau enggak ide-ide tanpa eksekusi mah nggak jalan-jalan begitu kan. Nah, Bahaya. akhirnya saya belajar untuk nggak bisa harus tegas nih, harus memfokuskan prioritas dan lain sebagainya. Jadi akhirnya menjadi asertif, ketemu di titik tengahnya tuh, gitu ya. Iya. Nah, ya ada orang-orang yang terlalu tegas banget ya, waduh ya jelek banget di relasi, banyak yang seperti itu. Izin Mas William, jadi Pak Harmoni ini biasanya jadi tegas ketika di last chance. Hmm. Tapi kalau di awal-awal ya sudahlah gitu. Jadi Gallup bilang juga, jadi selain identify your top talents, identify the last chance moment. Mana pintu yang sudah tertutup, mana yang akan tertutup, dan mana yang masih terbuka. Nah, itu mempengaruhi setiap keputusan kita kan. Kalau Mas Harmoni harus memilih, dia bisa cepat dan tegas sekali gitu. Tapi kalau jauh-jauh kayaknya ya teman-teman bolehlah gitu. Ya, Pak Jakob, belum kita jeda iklan, mungkin apa yang ideal dari domain-domain ini, dan ketika kita mungkin terlalu mengambil keputusan secara emosional, kalau kita udah sadar, oke, berarti kita harus pakai logika nih. Mengimbanginya gimana ya, Pak Jakob? Purpose. The only one word, purpose. What your life purpose? Kalau purpose itu bisa hancur karena orang lain, ya tinggalkan orang lain. Kalau purpose itu bisa hancur karena nilai-nilai yang buruk, tinggalkan itu. Kalau purpose itu bisa hancur karena situasi yang tidak memungkinkan, pindah situasi. The only one word yang bisa menyeimbangkan only purpose. That's why Gallup bilang, selain self-awareness, self-leadership, ada purpose alignment. Keren ya? Keren. Hmm. Purpose ya. Ini menjadi renungan kita semua ya. Nah, itu nanti Mas Harmoni di sesi terakhir bisa kasih apa itu sih purpose gitu. Karena banyak orang yang tidak punya purpose, apalagi punya target gitu. Ada yang punya target nggak punya purpose, tapi purpose itu sebetulnya lebih lebih filosofis ya daripada goal setting atau target gitu. Satu lagi nih, Pak Jakob nih, saya penasaran nih soal purpose. Menyambut tahun 2026, bagaimana caranya kita menyadari bahwa ini purpose atau bukan? Kadang-kadang kita cuma ngejalanin aja nih Pak Jakob, bekerja atau mungkin berbisnis. Kadang juga kita banyak membuang waktu di luar gitu. Apa nih Pak Jakob pesannya? Jadi hidup kita itu tidak bisa satu matriks ya. Matriks situasi aja, matriks orang aja. Mesti ada matriks barang situasi. Matriksnya mesti ruang dan waktu. Nah, kalau sudah bicara purpose, itu matriksnya adalah pertama itu barang, orang, situasi, BOS. Itu dimatrikskan. Barang itu bicara mengenai apa yang kita punya, metode apa yang kita pakai, teknologi apa yang kita gunakan. Nah, orang itu siapa? Tim kita, siapa partner kita, siapa customer kita, siapa musuh kita, siapa kompetitor kita, dan yang terakhir situasi geopolitik di global maupun secara negara maupun secara kota dan maupun situasi perdagangan, currency dan lain sebagainya. Teori Al Kentington bicara mengenai people, profit, dan planet itu bisa menjadi sebuah matriks purpose juga. Jadi makanya kalau mau bicara purpose itu sebetulnya cuma satu kata ya, tapi saya bersama Pak Harmoni pernah menolong
sebuah perusahaan coklat ya, punyanya kerjasama Jepang dan Singapura untuk bikin purpose ya, orang Jepang dan Singapura yang aliansinya sama Amerika. Itu 3 hari nggak dapat tuh visinya. Yang Jepang pengen sampai 7 turunan, yang Singapura 5 tahun aja. Nggak ketemu ya, baik. Nggak Kita jeda terlebih dahulu ya. itu memang purpose itu perlu dibantu pihak ketiga dari helikopter view. Nah, itulah tujuan kami mengeksplor ini. Jika Anda memang perlu bantuan, maka Power Character Personik bisa menolong Anda memformulasikan purpose dalam perusahaan maupun dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda juga. Demikian. Baik, ya masih ada satu sesi lagi. Perbincangan kita semakin menarik nih, Smart Listeners. Anda jangan mana-mana, silakan ke YouTube juga karena kita sedang streaming di sana. Tetaplah dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini, Smart Listeners, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dr. Jacob Ezra PhD dan juga Mas Dr. Harmony Ezra, dan tidak terasa sudah masuk di bagian akhir. Dan wah, ini menarik ya, membahas soal tujuan. Tadi menurut teori Gallup bahwa ini juga sebetulnya momen yang tepat di akhir tahun ini supaya kita juga mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mas Harmony, membahas soal tujuan dan kaitannya juga dengan menyambut 2026. Baik, dalam konteks ini 2026 ini kita perlu tahu ya gitu.
pernyataan purpose ini justru terlihat paling jelas ketika kita berada di momen terakhir, last chance gitu ya. Ketika orang yang bersifat harmoni mencoba menjaga relasi, ketika eksekutor fokus pada penyelesaian. Sementara yang analitis coba menimbang-nimbang struktur dan prioritas. Cara seseorang bertahan, memutuskan, dan mengelola emosinya di titik-titik seperti itu tuh sebenarnya cerminan paling jujur dari purpose yang sebenarnya. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita meresponnya terhadap barang, orang, situasi tadi. Barang kan bicara kapasitas, metode, dan teknologi. Orang bicara tim, partner, dan relasi yang kita punya. Dan bagaimana kita, purpose inilah yang mempengaruhi, membuat semua ini nggak random, tapi terarah gitu. Kita perlu tahu ya, ujung-ujungnya ketika di akhir hayat kita mulai dengan pertanyaan sederhana gitu. Coba bayangkan Anda di depan peti mati gitu ya, Anda sedang tiduran di sana gitu ya, dan Anda mungkin ada orang-orang yang datang ke sekitar Anda gitu ya. Kira-kira orang itu ngomong apa tentang hidup Anda? Orang itu berespon apa terhadap hidup Anda? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan dan penelaahan serta refleksi yang menarik di akhir tahun agar kita bisa memaksimalkan talenta kita. Oh iya ya, harusnya saya lebih banyak untuk berbagi, saya harusnya lebih banyak untuk berelasi, saya harus lebih banyak untuk bermanfaat, saya harus memaksimalkan eksekusi saya harus melaksanakan ini, saya harus lebih banyak mengekspresikan kasih sayang, saya harus melakukan banyak kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi purpose itu bukan sekedar ide, tapi pola konsisten yang muncul ketika karakter, emosi, dan kapasitas dan konteks itu bertemu dengan keputusan-keputusan yang nyata yang kita lakukan hari ini sampai Tuhan panggil. Nah, itu yang menjadi penting. Pak Jakub, pesan-pesan kepada Smart Listeners nih menyambut tahun 2026. Ya, jadi sekali lagi tema kita Last Chance by Gallup. Ya, Gallup bilang purpose alignment itu menyelaraskan antara situasi akhir dengan panggilan hidup kita. Jadi rumusnya itu talenta kita itu kan bicara controllable ya, Mas. Dan momen last chance itu uncontrollable. Itu jadi titik takdir atau kairos moment. Nah, itu menarik sekali. Ini pernyataan dari Gallup ya. Jadi nasib di tangan kita, tapi takdir di tangan Tuhan. Tapi bagaimana menyatukan nasib dan takdir ini? Ya berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu barulah kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya kira itu rumus yang paling baik. Wow, baik ya. Nasib itu di tangan kita dan kita menyerahkannya kepada Tuhan ya. Dan di tahun 2026 ini kita lebih terencana, tidak random kalau kata Mas Harmoni apa yang kita lakukan. Bahkan dalam 24 jam itu kita bisa membuat apa rencana kita gitu yang tentunya sesuai dengan purpose kita. Wah, ini tidak terasa ya sudah di sesi akhir, dan Smart Listeners, Anda jangan khawatir karena video ini kami simpan di YouTube channel Smart FM. Dan sebelum kami tutup perbincangan pada malam hari ini, sesaat lagi Anda akan mendengarkan peredaman yang akan disampaikan oleh Bapak Jakub Ezra. Dan langsung saja Pak Jakub, kita sampaikan peredaman pada malam hari ini. Selamat mengikuti. Smart Listener, pernahkah Anda dengar pepatah hidup sehari untuk sehari? Karena besok ada kehidupan itu lagi. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari, karena besok ada khawatirnya sendiri. Saya hidupi itu, Smart Listener. Saya memang sudah berusia 65 tahun. Saya sudah di Smart Character Radio Talk ini nanti 4 April tahun 2026 itu sudah 24 tahun. Tanpa terasa bahwa saya hidupi kehidupan untuk berbagi inspirasi, berbagi hikmat, berbagi pengetahuan. Itu rutin ya, setiap minggu. Bayangkan kalau setahun bisa 50 lah gitu. Itu kalau 24 tahun berapa itu ya, rekamannya juga sudah banyak sekali.
Dan tanpa sadar saya itu sudah menentukan nasib saya sendiri. Nasib saya sebagai seorang karakter spesialis. Nasib Anda sebagai apa? Nah, itu Anda perlu bikin obituari. Anda mau dikenang sebagai apa, smart listener? Kalau kita hanya memikirkan kekhawatiran dan keinginan untuk masa depan, saya pikir mari kita kembali kepada fatwa di mana hidup kita itu hanya sehari sebetulnya. Ya, satu hari 24 jam. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Tidur aja udah 6-8 jam. Ya, sisanya bagaimana secara efektif? Pikirkan dampak buat orang lain yang berguna, yang membangun, yang sifatnya objektif bukan subjektif diri saya. Pesan saya di akhir tahun 2025 ini, mari kita tetap hidup berdampak buat orang lain. Jadi terang di tengah kegelapan. Jadi garam yang mengasinkan di tengah ketawaran hidup. Semoga kita bisa bertemu lagi di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dan kita doakan bersama Smart FM tetap eksis, berjaya, dan semua yang bekerja di dalamnya diberkahi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, dan biarlah perdaman ini mengingatkan kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang controllable, tapi yang uncontrollable mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Jakob, menjadi terang dan berdampak untuk kedepannya. Terima kasih Pak Jakob, Mas Harmoni, atas waktu dan sharingnya yang sangat bermanfaat untuk semua listener semua. Dan Anda yang terlewatkan, jangan khawatir, video ini kami simpan di YouTube channel Smart FM. Anda bisa menyaksikan kembali sebagai bekal Anda menyambut tahun 2026, Smart Listeners. Demikian Smart Character and Career. Akhirnya saya William Darmawan. Dr. Harmoni Ezra. Saya Dr. Yakub Ezra. Smart Character, who we are life transformer, and we are change. We are changed to change the world. Sampai jumpa. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.